makam. Sekarang saya berada di Keramat Tajuk, makam Syekh Muhammad Tubagus Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan salah satu wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Keramat Tajuk berada di Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Di Keramat Tajuk ini terdapat makam Syekh Muhammad Tubagus Atif yang merupakan salah satu penyebar Islam yang berasal dari Banten. Syekh Muhammad Tubagus Atif datang ke Cilenggang berdasarkan perintah dari ayahandanya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan Raja Banten ke-6. Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai 9 anak, yaitu yang pertama Sultan Haji, yang kedua Pangeran Purbaya, yang ketiga Pangeran Setiri, yang keempat Pangeran Jogja, yang kelima Raden Soheh, yang keenam Raden Muhammad Atif, yang ketujuh Ratu Ayu, yang kedelapan Ratu Fatimah, dan yang kesembilan Ratu Komala. Syekh Muhammad Tubagus Atif datang ke Cilenggang bukan hanya untuk menyebarkan agama Islam, melainkan untuk melawan penjajah Belanda pula. Syekh Muhammad Tubagus Atif kembali ke Banten dan mendapatkan gelar Tubagus Wetan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, kondisi Banten pada saat itu sedang mengalami kekacauan, yaitu adanya konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Kondisi ini membuat Syekh Muhammad Tubagus Atif bingung untuk memihak, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan kepada Syekh Muhammad Tubagus Atif untuk kembali ke Cilenggang dengan membawa adiknya, yaitu Ratu Ayu, sambil tetap menyebarkan agama Islam. Karena jasa-jasanya kepada masyarakat Cilenggang, maka masyarakat Cilenggang menikahkan Syekh Muhammad Tubagus Atif dengan Siti Almiah, wanita asli desa Cilenggang, dengan mas kawinnya surau atau tajuk yang sekarang masih berdiri. Syekh Muhammad Tubagus Atif menikah dengan Siti Almiah memiliki 4 putra, yaitu yang pertama Tubagus Ramadan, yang kedua Tubagus Arfah, yang ketiga Tubagus Raje, dan yang keempat Tubagus Arja. Surau atau tajuk ini didirikan oleh Syekh Muhammad Tubagus Atif di tanah yang datar dan dikelilingi persawahan. Namun, ketika Syekh Muhammad Tubagus Atif dimakamkan di surau atau tajuk ini, lama-kelamaan tanahnya semakin meninggi sehingga disebut Gunung Puyuh. Karena Syekh Muhammad Tubagus Atif mewasiatkan kepada anak cucunya jikalau beliau wafat agar dimakamkan di surau atau tajuk ini bersama dengan Ratu Ayu, adik beliau yang wafat terlebih dahulu. Sehingga di dalam surau atau tajuk ini ada 2 makam, yaitu makam Syekh Muhammad Tubagus Atif yang berukuran 2 meter x 80 dan makam Ratu Ayu yang berukuran 1 meter x 80. Terdapat keajaiban lainnya, yaitu luas tanah Keramat Tajuk ini tidak pernah sempit atau selalu cukup untuk dijadikan areal pemakaman baik oleh anak cucu Syekh Muhammad Tubagus Atif maupun oleh warga desa Cilenggang. Padahal tanah Keramat ini sudah difungsikan sebagai areal pemakaman sejak dahulu. Namun Keramat Tajuk ini difungsikan sebagai areal pemakaman untuk warga desa Cilenggang dan anak cucu Syekh Muhammad Tubagus Atif. Jikalau ada yang meninggal dimakamkan bukan merupakan warga desa Cilenggang atau anak cucu Syekh Muhammad Tubagus Atif, itu tidak diperbolehkan. Kondisi surau atau tajuk pada saat ini memiliki luas 11 x 12,5 meter dan tajuk ini sudah mengalami renovasi 1 kali, yaitu di bulan November tahun 1997 Masehi. Dan sekarang ada tambahan bangunan di sekitar surau atau tajuk, yaitu Musala Keramat Tajuk yang mulai dibangun di akhir bulan April 2015 dan sampai sekarang masih dalam tahap pembangunan, serta gedung silsilah Syekh Muhammad Tubagus Atif yang dibangun di bulan November 2015. Keramat Tajuk ini direncanakan akan dinobatkan menjadi cagar budaya. Sekian informasi tentang Keramat Tajuk makam Syekh Muhammad Tubagus Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.